Selamat sore, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan dari kelas 10 T3T2. Saya akan cara merakit PC atau laptop. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan. 1. Casing CPU. Fungsi utama casing adalah untuk melindungi komponen-komponen internal dari kerusakan PC dan paparan lingkungan luar. Casing melindungi komponen dari debu, kotoran, cairan, dan bentuk mekanis tanpa casing yang memadai. Komponen tersebut seperti motherboard dan hardware bisa mengalami kerusakan serius yang dapat mengaruhi kinerja atau bahkan menyebabkan kegagalan sistem. 2. Motherboard. Fungsi menghubungkan semua komponen PC, menyediakan slot untuk CPU, RAM, GPU, dan penyimpanan. 3. Prosesor. Fungsi mengontrol kinerja komponen PC, menemukan efisiensi komputer. 4. Heatsink. Fungsi menukar panas pasif, memindahkan panas dari komponen elektronik seperti CPU, GPU, atau SD ke udara atau media pendingin lain sehingga menjaga suhu perangkat tetap optimal dan mencegah overheating. 5. Memori. Fungsi utama RAM untuk mempercepat pemrosesan data pada perangkat, penyimpan data sementara yang dibutuhkan komputer untuk menjalankan program. 6. Power supply. Mengubah arus listrik ke AC, menstabilkan tegangan arus listrik menjadi daya cadangan, memberikan daya ke seluruh komponen komputer, memastikan perangkat komputer berfungsi dengan baik. 7. CD-ROM. Fungsinya menginstal software, game, atau sistem operasi, melakukan backup data ke CD atau DVD jika bisa. 8. Hard disk. Fungsinya menyediakan kapasitas benar untuk file dan dokumen serta berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. 9. Kabel SATA. Fungsinya menghubungkan HDD, SSD, dan CD-ROM ke motherboard, menyediakan koneksi daya dan data yang stabil. 10. VGA. Fungsinya meningkatkan performa untuk gaming dan editing dan mengurangi beban kerja prosesor. 11. LAN card. Fungsinya memastikan koneksi lebih stabil dibanding Wi-Fi, memungkinkan PC terhubung ke server, menghubungkan komputer ke jaringan LAN. Alatnya obeng. 12. Obeng touchpad. Berfungsi sebagai obeng untuk membuka atau memasang baut. 13. Baut. Fungsi baut menjaga komponen tetap stabil di tempatnya dan menjaga getaran yang bisa kerusakan komponen. Kabel VGA. Fungsinya mentransmisi sinyal video analog, umumnya digunakan pada perangkat lama yang belum mendukung HDMI atau Self-Port. Kabel power. Fungsinya untuk menghubungkan VSU atau power supply unit ke step kontak. Langkah-langkah merakit PC. 1. Pasang prosesor ke motherboard. Buka tuas soket CPU pada motherboard sesuai tanda segitiga pada CPU dengan soket motherboard. Letakkan CPU dengan hati-hati, jangan ditekan terlalu keras. Kunci kembali tuas agar prosesor terpasang dengan baik. 2. Pasang heatsink atau fan CPU. Oleskan thermal paste pada permukaan prosesor jika belum ada. Tempatkan heatsink atau fan di atas CPU. Kunci
pengait atau baut casing ke dalam motherboard. Hubungkan kabel kipas CPU ke port CPU atau fan di motherboard. 3. Pasang RAM ke motherboard. Buka klik pada slot RAM di motherboard sesuai not RAM dan slot, lalu tekan hingga terdengar klik. Pastikan RAM terpasang dengan kuat. 4. Pasang power supply atau SPU. Masukkan PSU ke tempatnya di casing, biasanya di bagian bawah atau atas belakang. Kencangkan dengan baut agar PSU tidak goyang. 5. Sambungkan kabel panel depan casing. Kabel ini menghubungkan tombol power reset dan indikator LED di casing ke motherboard PSU. Untuk tombol power reset SW, untuk tombol reset HDD LED indikator aktivitas hard disk, power LED indikator daya menyala, USB dan audio untuk port USB dan jack audio DJ depan casing. 6. Pasang motherboard ke casing. Pasang stand-off atau spacer di casing untuk menopang motherboard. Letakkan motherboard di atas stand-off sejajarkan dengan baut lubang. Kencangkan motherboard dengan baut yang disediakan. 7. Pasang HDD atau SSD. Masukkan HDD dan SSD ke dalam bracket di casing. HDD hard disk drive, SSD solid state drive. 8. Pasang VGA card jika ada. Lepaskan penutup slot plate di casing. Masukkan VGA card ke slot plate Flex 16 di motherboard. 9. Pasang LAN card opsional. Masukkan LAN card ke slot plate yang tersedia. 10. Pasang CD-ROM opsional. Masukkan CD-ROM ke slot drive di casing. 11. Hubungkan kabel daya dari PSU 26 atau 2, pin ke motherboard atau 4 pin SP ke motherboard untuk daya CPU. Kabel daya SATA ke HDD atau SSD dan CD-ROM. 12. Hubungkan kabel data SATA data dari motherboard ke port kabel SATA data di CD-ROM. Hubungkan kabel SATA dari motherboard ke port kabel SATA data di HDD atau SSD. 13. Rapikan kabel atau kabel manajemen. Gunakan jalur kabel yang sedia di casing. Ikat kabel menggunakan kabel tiles agar rapi dan tidak menghalangi aliran udara. Jadi, pastikan tidak ada kabel yang menyentuh kipas atau komponen yang bergerak. Sekian, terima kasih.